Jadi usaha industri. Bisa dipersingkat? Enggak, ini Pak, ini maksud saya ini orang harus tahu Pak, karena saya 2 tahun lebih berada di sana. Banyak hal di Kementerian SDM itu yang tidak diungkap. Sehingga kemarin mahasiswa pun demo di jalanan beberapa hari pun nggak ada yang peduli, nggak ada. Bapak mungkin bisa mengatakan banyak IUP yang sudah kami keluarkan, banyak izin smelter. Bapak sekarang menyakiti pengusaha lokal ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Jadi yang pertama Pak, yang mengelola smelter itu ada dua departemen. Smelter yang terintegrasi bersatu dengan tambangan itu dikelola oleh Kementerian SDM. Yang independen sendiri itu dikelola oleh perindustrian. Ya. Yang kedua, nikel Pak, memang di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu jelas-jelas itu harus diproses, harus mempunyai nilai tambah, diproses dalam negeri. Tapi kemudian muncullah PP 1 tahun 2014 menyebabkan ekspor konsentrat dari Freeport bisa keluar, dan kemudian tahun 2000 PP 1 tahun 2017 mengakibatkan ekspor biji nikel relaksasi lagi, boleh lagi, tapi dengan catatan dua kan, nikel sama boksit. Khusus nikel harus yang kadar rendah. Siapa yang di bawah 1,7? Siapa yang bisa ngontrol Pak? Di pelabuhan itu kadarnya 1,7 atau kurang atau lebih, ya, kecuali punya yang namanya Pak Yohanes almarhum di Pemala, dia begini aja Pak, ke tanah Pak, pakai lidah, oh ini 1,2, oh ini 2,1, kita nggak punya lagi Pak seorang seperti itu. Jadi yang di ekspor itu kemungkinan juga kadar tinggi Pak, nggak ada yang bisa ngontrol, ya. Itu satu. Jadi ada ketidakkonsistenan memang antara yang tadinya sudah dilarang, direlaksasi lagi, ya, kemudian sekarang dilarang lagi mulai 1 Januari 2020. Ada ketidakkonsistenan memang. Nah, apa yang terjadi dengan nikel? Kalau kita pelajari semua smelter yang berdiri itu, sebagian besar yang Bapak sebut itu sebagai hasilnya pirometalurgi, prosesnya hasilnya nickel pig iron. Nickel pig iron ini sebagai bagian besar smelter yang berdiri di Sulawesi itu hasilnya itu sebagian besar, ya. Dan nickel pig iron ini menjadi bahan untuk stainless steel di hilir. Itu semuanya diekspor ke Cina. Nah, kan ya. Tapi ingat, yang sekarang operasi smelter dari semua komoditas, boksit, nikel, tembaga, emas, itu ada 21 sekarang ini, ya. Dan rencananya 27 ini sedang dievaluasi, sehingga nanti 2021 diharapkan menjadi 21 tambah 27, 48. Apakah jadi semua 27? Tanda tanya Pak, tanda tanya. Nah, kemudian di smelter ini yang paling besar yang Bapak sebut ada dua. Bapak sebut satu sama satu lagi. Itu ya. Itulah yang kemudian membuat penambang-penambang nikel yang tidak bisa ekspor harus menjual ke mereka ini yang menguasai ini dengan harga yang sangat rendah. Ya, bisa-bisa cuma setengah daripada harga pasaran di dunia. Nah, pemerintah mengambil nih, sedang berusaha bagaimana supaya adil buat penambang menjualnya ke smelter yang tadi atau yang lain, tetapi harga sesuai HPM dikurangi mungkin berapa persen, maksimum pengurangannya. Nah, Capman ini sedang diselesaikan supaya tidak merugikan penambang, ya. Nah, jadi satu kekhawatiran Anda mudah-mudahan nanti sudah ada obatnya, ya. Bahwa kemudian masih ada yang nakal, itu tergantung pengawasan. Nah, kali ini kalau ketahuan akan diberhentikan.
Itulah yang dipesankan saya kepada Bapak Menteri, istilahnya itu mother smelter. Dan itu sudah diminta waktu itu, dipanggil di Rutnya Vale, coba yang di Bahu Lobi itu bisa nggak jadi mother smelter. Kemudian Aneka Tambang juga dipanggil di Rutnya, apakah bisa ini? Nah ini pemerintah lagi berusaha, sehingga mereka yang ini juga harganya terjamin sama mother smelter ini. Mother smelter ini juga nggak bisa melanggar yang namanya HTM kurang sekian persen. Ya, apakah nanti kurang 3%, apa kurang 5% dari harga HPM, harga patokan mineral. Ya, nah, jadi beberapa obat itu ada Pak. Kalau Bapak mau mengharapkan yang balik tangan langsung beres semua, ya nggak mungkin. Ya, tapi ini makanya diskusi itu, dan ini kami dapat masukan dari pertemuan asosiasi dengan kementerian. Langsung kami lapor, langsung dipanggil dirjen, bikin harga ini, kemudian bagaimana penjualan kepada pembelian dari smelter untuk tambang-tambang. Nah itu kira-kira Pak. Ya, makasih. Pertanyaan singkatnya Pak. Ya, silakan singkat terakhir ya. Saya ini Pak, saya ex Faisal Direksi Antam. Saya Hanif, saya ex penasihat Direksi Antam. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu masih belum terbuka. Yang Bapak harus buka ke kita itu adalah apa benar pemerintah ini menghentikan smelter ini tidak ada udang di balik batu. Yang pertama saya tanya sama Bapak, ya, harga yang ditetapkan oleh Virtu Dragon, Tsingshan, SNI, apapun namanya itu jauh di bawah harga jika mereka itu mengimpor sampai ke mainland. Harga ke mainland itu sampai dengan $70 karena saya sampai ke sana. Nah sekarang harga dibeli oleh Tsingshan, Virtu Dragon, SNI, WW yang sekarang dimiliki di IWB itu pun harganya di berapa Pak? Yang pertama. Yang kedua, kemarin Bapak bilang membentuk HPM. Bapak sadar nggak? Dengan menetapkan master konten itu 30% Pak, Bapak itu menganiaya penambang semuanya. Nggak ada yang namanya itu Pak, kita ekspor itu master konten itu 30%, 38% Pak. Ini seolah-olah antara pemilik smelter dia tetap dapat harga murah dimainkan master kontennya. Nah ini nggak boleh Pak. Kealfaan satu lagi Menteri SDM adalah seperti ini Pak. Menteri SDM sepertinya ketakutan jika seandainya nanti akan terbuka bahwa iup-iup yang diakselerasikan dengan smelter ini akan terbuka. Yang pertama, Virtu Dragon. Virtu Dragon memiliki 15 iup yang itu dimiliki oleh, mohon maaf ini, sengaja dibikin afiliasinya. Saya punya datanya. Dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Bapak. Nah, karena sekarang itu awalnya itu Virtu Dragon itu sama Tsingshan itu yang namanya IUI, izin usaha industri. Bisa dipersikat? Enggak, ini Pak, ini maksud saya ini orang harus tahu Pak, karena saya 2 tahun lebih berada di sana. Banyak hal di Kementerian SDM itu yang tidak diungkap. Sehingga kemarin mahasiswa pun demo di jalanan beberapa hari pun nggak ada yang peduli, nggak ada. Bapak mungkin bisa mengatakan banyak iup yang sudah kami ini kan keluarkan, banyak izin smelter. Bapak sekarang menyakiti pengusaha lokal itu. Smelter dibangun anak bangsa, tapi nggak ada satupun dari Kementerian SDM, Kemenko Maritim yang membela itu orang sudah membangun smelter ada 30%, 40%, nggak ada. Nah, tadi cerita lagi soal Harita. Harta ini pencaplokan Harita ini terhadap tambang Antam. Memang ada oknum-oknum di Antam itu yang setelah mereka lakukan eksplorasi bagus kadarnya, dia jual keluar. Ini saya ungkap di sini. Oknum-oknum ini harus ditangkap. Nah, oknum ini bekerja sama dengan, mohon maaf, oknum di Kementerian SDM yang mengeluarkan iup lagi buat Harita. Ini harus kita cari Pak. Siapa oknum ini? Lebih dahsyatnya lagi Pak, yang Bapak harus tahu lagi, Timah TBK menyewa smelter 5,3 triliun per tahun. Ada nggak masyarakat yang tahu? Padahal kalau smelter itu dibangun, satu line smelter Timah itu hanya 800 miliar. Sekarang Timah TBK menyewa 5,3 triliun per tahun. Ini ada nggak ungkap?
nggak diungkap, ada di RK mereka. Nah, Bapak tahu pasti. Bapak tahu pasti karena pengajuan setiap RKAP perusahaan besar seperti Timah, Antam, Inalum, dan PTB apa sih? Kementerian SDM dikasih tahu. Ada yang lebih lucunya lagi. Dimasukkanlah satu RKAP investasi pembangunan smelter Timah, satu line, nilainya 800 miliar. Tidak mengurangi 5,3 triliun sewa smelter 1 tahun oleh Timah Tbk. Tahun ini diprediksi tahun 2019 Timah Tbk itu rugi 600 miliar lebih. Diungkap nggak ke publik? Nggak diungkap. Berapa banyak itu Bapak cerita tadi soal iup Timah yang dicaplok segala macam, Pak? Kita tahu Pak pemainnya siapa Pak? 5 orang Pak. Diungkap aja. Iya, ini kan banyak media. Ini orang. Jadi 5 orang inilah menguasai yang masing-masing memiliki satu smelter. Nah, maksud saya seperti ini Pak. Yang kita ini harus tahu bahwa banyak hal yang sebenarnya Pak Prof yang bisa ungkapkan. Saya yakin Bapak ini orangnya jauh lebih, menurut saya lebih fair dibandingkan yang lain. Saya sudah pernah mau bertemu dengan Pak Bambang Gatot, selalu melarikan diri, nggak pernah mau hadir. Berapa kali diundang oleh mahasiswa UTI, nggak pernah hadir. Jadi kami sebagai, mohon maaf Pak, kami sebagai aktivis 98, saya merasa ini negara ini udah kembali lebih rusak lagi sebelum reformasi. Terima kasih. Nama-nama? Hanif saya. Pak Hanif, terima kasih Pak. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Hanif, menambah perspektif kita tentang beberapa hal yang kita bahas tadi. Sebelum diakhiri, mungkin Prof ada tanggapan? Tidak ada pasti. Bapak dulu. Enggak, Bapak dulu.